Malta terletak 80 km atau 50 mil di selatan dari Italia, 284 km atau 176 mil di timur dari Tunisia, dan 333 km atau 207 mil dari utara Libya. Malta hanya mempunyai luas daerah sebesar 316 km persegi. Jadi luas Malta kurang lebih setengah dari kota Jakarta yang memiliki luas 661 km persegi. Pada masa itu, armada Ottoman mendominasi Laut Mediterania. Ottoman ingin menaklukkan Malta. Kenapa Malta dipilih? Ikuti terus ceritanya. Kita mulai dengan terbentuknya Ksatria Santo John. Terbentuknya Ksatria Saint John sebenarnya saja sudah merupakan suatu keajaiban. Mereka dibentuk sejak abad pertengahan guna melindungi peziarah yang ingin pergi ke Tanah Suci atau ke Yerusalem. Di saat itu, Perang Salib sudah terjadi 300 tahun sebelumnya. Pasukan-pasukan salib lainnya seperti Ksatria Templar sudah punah 2,5 abad sebelumnya. Ksatria John berasal dari berbagai pelosok Eropa. Jerman, Portugal, Prancis, Spanyol, semuanya bersatu demi mempertahankan kekristenan terhadap serbuan jihad Islam. Tapi menjelang abad ke-16, dengan mulai menguatnya kekuasaan setiap negara, kekuatan militer setiap negara semakin kuat, usaha kerjasama ini dipandang sebagai tindakan tidak nasionalis oleh kebanyakan orang-orang Eropa. Karena itulah pasukan Turki bisa mendesak Ksatria Saint John dari tanah tinggal mereka di Pulau Rhodes. Sekarang Ksatria Kristen itu pindah ke Malta dan sekali lagi mereka terancam. Yang terjadi di Malta 500 tahun yang lalu ternyata masih sesuai dengan keadaan zaman modern ini. Apa yang terjadi 500 tahun lalu bisa dipelajari zaman modern dan kadang terulang, di mana kefanatikan agama, taktik teror, dan barbarisme masih tetap ada. Sulaiman Agung. Sulaiman adalah Sultan Turki dan pemimpin yang tak kenal ampun. Kesultanan dari Kesultanan Ottoman. Dia mengamati air beriak Tanjung Emas di Istanbul. Dia adalah orang paling berkuasa di dunia. Gelarnya termasuk wakil Tuhan di bumi, raja di raja timur dan barat, dan pemilik leher orang karena kebiasaannya menggali pelayannya yang gagal menyenangkan hatinya. Kekuasaannya yang besar dan absolut tersebar dari pintu gerbang di Vienna ke kebun-kebun anggur di Babylon. Dari Budapest sampai ke Aden, dia adalah seorang terkaya dalam sejarah sepanjang masa. Dia tidak pernah mengenakan baju yang sama, makan dari piring-piring emas, bertahta berlian, dan punya banyak budak seks sebanyak lebih dari 300 wanita. Di usianya yang lanjut sekitar 80 tahunan, dia adalah orang yang kejam luar biasa yang memerintahkan pasukan jagal bisu tuli untuk membunuh para pengkhianat. Alasan para pasukan ini dibuat bisu tuli adalah agar mereka tidak terpengaruh dengan ratapan minta ampun korbannya dan agar mereka tidak bisa menceritakan kisah apapun. Sulaiman telah memerintahkan tentara bisu tulinya untuk membunuh perdana menterinya dan putra-putra yang disayanginya. Orang-orang yang derajatnya lebih rendah biasa dibunuh dengan memaksakan mengucurkan metal cair panas ke dalam tenggorokan mereka. Saya pikir Master Limbat pun tidak akan mampu menahan metal cair panas yang dicucurkan ke dalam tenggorokannya. Meskipun begitu, berdasarkan kebiasaan budaya dan kesultanan di zaman itu, dia bukanlah orang paling kejam. Sultan-sultan lain telah melakukan hal-hal yang lebih kejam lagi. Misalnya, yang pertama, seorang sultan karena bosan dengan budak-budak seks atau haremnya, sultan terdahulu memasukkan seluruh ratusan haremnya ke dalam karung-karung dan lalu menenggelamkan mereka ke dasar lautan Bosporus. Sultan lainnya membunuh 10 atau lebih warganya setiap hari dengan panah yang ditembakkannya dari atap istananya. Sulaiman mengontrol kekuatan bersenjata terkuat di dunia. Di hadapannya tampak sebuah armada yang terdiri dari 200 kapal perang yang siap berlayar dengan pasukan tentara berjumlah 40.000 orang. Dia berencana meratakan benteng-benteng Malta dan menyingkirkan Ksatria Saint John sampai punah bersih dari peta. Ksatria ini biasa menyerang dan mengganggu rute perjalanan kapal-kapal Ottoman Sultan Sulaiman. Perbuatan mereka yang terakhir menangkap kapal mewah pengikutnya si Sultan, yaitu Chief Black Eunuchs atau Kislar Agassi
agasi atau haram agasi. Karena Ehunot sudah dikebiri sampai habis dengan silet tajam, maka tabung metal dimasukkan ke dalam saluran kemihnya. Sang Ehunot dipercaya untuk menjaga haremnya Sulaiman ini.